Shalom saudara. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Saudara, saya sering bertemu dengan hamba Tuhan atau orang Kristen, di mana hamba Tuhan atau orang Kristen ini percaya kepada Yesua, tetapi ia anti sama Sang Pencipta itu sendiri. Yang mati di atas kayu salib itu siapa saudara? Yesua. Jadi yang akan datang kembali siapa? Yesua. Jadi juru selamat kita itu namanya siapa? Yesua. Nah, Tuhannya orang lain juga mempunyai nama. Tuhannya orang Buddha namanya siapa? Sang Widi. Sang Widi ya? Sang Widi bukan? Saya juga nggak tahu. Nah, Tuhannya orang Muslim siapa? Allah. Sekarang kita lihat saudara, orang Yahudi juga punya Tuhan. Namanya siapa saudara? Yahweh. Orang Yahudi percaya dengan Bapa Yahweh, tetapi menolak Yesua. Orang yang bukan Kristen tidak percaya Bapa Yahweh, tidak percaya kepada Tuhan Yesua. Sedangkan orang Kristen percaya kepada Yesua, anti sama Yahweh. Sebenarnya siapa Yesua itu? Yesua adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yahweh dan Yesua itu satu adanya. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Nah, banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesua tetapi menolak Bapa Yahweh. Ketika orang Kristen kan kalau ketemu kan selalu berucap kata haleluya. Padahal arti haleluya itu sendiri adalah terpujilah Yahweh. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, harusnya jangan berucap kata haleluya. Harusnya jadi haleluya, terpujilah Allah. Coba kita buka saudara, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Coba Pak Abun membaca 1 Yohanes 2 ayat 22. Yang keras Pak. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yesus itu bukan dari dia. Supaya siapa yang mengasihi Elohim, dia juga mengasihi saudaranya. Kalau di ILT dikatakan siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias. Inilah anti Hamasya yang menyangkal Bapa dan Putra. Nah, siapa anti Hamasya itu saudara? Dia yang menyangkal anak dan yang menyangkal Bapa. Anak tentu kita sudah tahu namanya siapa? Yesua. Nah, bapaknya siapa? Tentu Bapa itu mempunyai nama. Namanya Yahweh. Coba baca lagi Pak Abun, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23-nya. Satu Yohanes 2. Setiap orang yang menyangkal putra, Ya. dia juga tidak memiliki bapa. Orang yang mengakui putra, dia juga memiliki bapa. Amin. Nah, orang Yahudi menyangkal Yesua, tidak juga memanggil Bapa Yahweh. Benar nggak? Padahal mereka itu menyembah kepada Bapa Yahweh. Jadi barang siapa menerima Yesua, tentu secara otomatis tidak anti sama
dengan Bapa, yaitu Bapa Yahweh. Makanya jika orang yang anti dengan nama Bapa Yahweh, jangan sebut kata haleluya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, kita yang sudah menerima kebenaran akan nama Bapa Yahweh, menerima kebenaran ini, kita tidak boleh tinggal diam, tetapi kita harus menginjil, saudara, agar semua orang itu mendapat anugerah keselamatan, mendapat anugerah kebenaran. Tentunya kita bangga, saudara, kita diberi hak terutama dari umat-umat Tuhan yang lain. Kita terutama diberi anugerah oleh Bapa Yahweh untuk mengenal kebenaran akan nama Tuhan. Amin. Karena hidup di dunia ini bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tetapi hidup di dunia ini semua tentang Bapa Yahweh, saudara. Tuhan telah memberikan kepada kita amanat orang Kristen itu untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Coba kita buka, saudara, Matius, saudara. Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes. Coba kita buka lagi dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Ruach HaKodes datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi sebagai hamba Tuhan harus memperingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di jemaat ini, yang hidupnya tidak benar atau belum mengetahui kebenaran akan nama Bapa Yahweh. Dengan demikian Tuhan telah menjadikan gereja itu sebagai sebuah penjaga, saudara. Coba buka Matius 18. Matius 18, coba Pak Abun baca, Pak Abun. Matius 18 ayat yang ke-15. Ya. Matius 18. Dan apabila saudaramu berdosa terhadap engkau, pergi dan tempelaklah dia antara engkau dan dia saja. Jika dia mendengarkanmu, engkau telah mendapatkan saudaramu. Itu. Udah? Sudah. Ya, amin. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kita harus menginjil. Apabila ada orang-orang yang ada di sekitar kita belum mengetahui kebenaran, kewajiban kita adalah untuk memberitakan kebenaran itu sendiri. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul pertanggungjawaban terhadap jiwa-jiwa, yang akan saya ambil dari kitab Yehezkiel 3. Kitab Yehezkiel 3 ayat 18 sampai dengan 19. Kitab Yehezkiel 3 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya.
tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, seandainya saudara tiba-tiba dibawa ke pengadilan Tuhan, saudara mendengar jaksa penuntut membacakan seluruh daftar dengan alasan yang mengharuskan saudara dikirim ke neraka, bagaimana saudara akan membela diri? Bersalah atau tidak bersalah? Dari pembacaan kitab Yehezkiel 3 ayat 18 sampai dengan 19, Yehezkiel ini ditugaskan sebagai penjaga Israel untuk memperingatkan bangsanya bahwa mereka yang terus hidup dalam dosa dan menolak Tuhan maka akan dihukum dengan kematian. Tetapi apabila Yehezkiel ini lalai untuk memperingatkan orang yang fasik, ia akan diminta untuk pertanggungjawabkan atas kematian mereka, saudara. Jadi yang disebut orang jahat pada ayat ini adalah orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Walaupun mungkin orang tersebut itu berbuat baik, beramal, tetapi kebaikan amalnya tidak membawa orang masuk surga. Nah, saudaraku yang terkasih, orang-orang yang bagaimana yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Orang-orang yang bagaimana yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Mari kita baca ayat-ayatnya, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Coba Pak Abun baca sekali lagi, Pak Abun. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Janganlah disesatkan. Bukan orang yang cabul, bukan penyembah berhala, bukan pezina, bukan banci, bukan homoseks. Ayat 10. Bukan pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan pemabuk, bukan pencerca, bukan pula pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Nah, tuh saudara, sekali lagi buka Galatia 5 ayat yang ke-21. Coba Ibu Teli baca Galatia 5 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat yang ke-21. Kitabnya baru ya. Saya tunggu. Galatia 5 ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan, Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewariskan kerajaan Elohim. Tuh saudara, sekali lagi buka coba Efesus 5. Pak Bun coba baca Efesus 5 ayat yang ke-5. Sebab kamulah yang mengetahui hal ini, bahwa setiap orang cabul, atau orang yang mencemar, atau orang serakah,
yang menjadi penyembah berhala, dia tidak mempunyai warisan dalam kerajaan Kristus dan Elohim. Amin. Jadi tugas kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka, agar mereka kehidupannya itu tidak binasa, saudara. Kita yang sudah menerima keselamatan, jangan untuk diri sendiri. Itu namanya egois, saudara. Kita harus peduli dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Jika kita tidak peduli kepada mereka, kitab Yeskiel memberi pengertian bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawabkan darah mereka kepada kita, saudara. Dalam kursi penghakiman nanti, orang yang tidak percaya saat orang itu dihakimi akan ditanya, saudara, kenapa kok pada waktu masih hidup tidak mau percaya kepadaku? Nah, jika orang tersebut kenal saudara, kenal kita yang hadir pada saat ini, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa kenal Engkau, Tuhan? Wong Pak Abun, Pak Andreas, Bu Teli, kita semua tidak pernah memberitakan Injil kepada saya. Kalau sampai demikian, saudara, apa jawaban saudara kepada Tuhan? Kita sebetulnya bersyukur hidup di Indonesia, saudara, bisa menginjil dengan bebas. Coba kalau kita hidup di Malaysia, saudara, mana bisa kita menginjil, saudara. Di Malaysia itu ada hukum negara bahwa orang Melayu ditakdirkan tidak boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang menginjil dan ketahuan, maka orang tersebut dapat dijerat oleh hukum karena dianggap mengkristenkan, saudara. Jadi sulit untuk menginjil di Malaysia itu. Kalau orang Melayu menjadi Kristen, itu juga harus siap menerima resikonya, saudara. Tidak bisa kerja, mungkin juga warga negaranya dicabut, atau mungkin dibunuh dan masuk penjara, saudara. Namun di Indonesia, justru saat kita mendapat kebebasan untuk menginjil, malah tidak pernah dipergunakan kesempatan yang baik ini. Yang terjadi malah gereja saling berebut jemaat, pendeta saling menjatuhkan, saling bersaing, dan orang Kristen kalau disuruh menginjil itu takut. Tapi kalau saling menjatuhkan itu paling pinter. Orang Kristen itu paling pinter mengajarkan tentang kasih, namun menerapkannya itu yang sulit, saudara. Disuruh menginjil takut. Tahu nggak, saudara? Orang takut menginjil itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Coba kita baca, saudara, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, namun bagi pengecut, dan selanjutnya, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyatakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita takut menginjil, kita takut memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sebenarnya, saudaraku yang terkasih, masalah orang mau bertobat atau tidak saat saudara memberitakan Injil itu bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah memberitakan Injil saja. Tanamkan benih dan biarkan orang lain yang menyiram, dan Tuhan sendiri yang menumbuhkannya. Kalau saudara sudah menanam benih, lalu orang lain yang menyiram dan Tuhan yang menumbuhkannya, lalu ada orang lain yang menuai hasilnya, saudara tidak usah risau. Itu bukan urusan saudara lagi, sebab saudara sudah menerima upahnya. Amin, saudara. Coba kita baca, saudara, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3
1 Korintus 3 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan yang menanam juga yang menyiram adalah setujuan, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan jerih lelahnya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, kitab suci katakan kalau kita dapat satu jiwa, malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Karena itu saudara, mumpung hari masih siang, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, carilah jiwa untuk dimenangkan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Sebelum mengenal nama Bapa Yahweh, sering kita mendengar ucapan, jangan cari jiwa dari gereja lain. Itu namanya memindahkan jemaat. Tapi carilah jiwa yang belum mengenal Tuhan. Namun saudaraku yang terkasih, setelah kita mengenal kebenaran akan nama Bapa Yahweh, kita hukumnya wajib menyelamatkan jemaat dari gereja lain, sebab mereka belum atau menolak Bapa Yahweh. Jadi gereja ini didirikan 8 bulan yang lalu, mempunyai visi misi menarik jemaat-jemaat dari gereja lain untuk bisa mengenal kebenaran nama Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Karena saudaraku yang terkasih, jika menolak nama Bapa Yahweh, tentu tidak bisa masuk sorga. Karena sorga pemiliknya adalah Bapa Yahweh. Bagaimana kita akan bisa masuk sorga kalau kita atau orang yang belum mengenal kebenaran menolak pemilik sorga itu sendiri? Tentu akan ditolak saudara. Coba kalau saudara tiba-tiba masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, akan diteriakan apa saudara? Diteriakin maling, tidak boleh masuk saudara. Tetapi kalau saudara ke rumah saya, karena saudara sudah kenal saya, tentu saya akan persilakan saudara masuk. Karena itu saudara, orang yang masuk sorga itu harus ada passwordnya saudara. Di dahinya ada nama Bapa dan nama anaknya saudara. Coba kita buka Wahyu 14. Wahyu 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan di dahinya ada nama Bapaknya dan ada nama anaknya. Tapi kalau di terbitan LAI itu ada nama Bapa dan nama anak. Tetapi kalau di terbitan dari ILT itu hanya ada nama Bapaknya. Nama anak kita tentu sudah tahu, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, nama Bapaknya banyak orang Kristen tidak mengetahui siapa nama pemilik sorga. Bahkan banyak umat Tuhan, orang Kristen menolak, bahkan menghujat Bapa Yahweh. Padahal Bapa Yahweh pemilik daripada kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang menolak Bapa Yahweh, sesungguh-sungguhnya mereka sedang antri ke neraka saudara. Mereka sedang antri ke neraka. Kasihan saudara. Coba kita buka saudara, Kisah 4. Kisah 4, Pak Bun coba baca Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain. Amin. Siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia
yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Namun perlu diingat saudara, bahwa Yesua dan Bapa Yahweh itu adalah satu adanya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yohanes 10 ayat yang ke-30 di situ dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Amin. Nah, hal ini bukan berarti orang Kristen itu egois, saudara. Orang Kristen itu tidak egois, saudara. Sebab peraturan itu datanya dari Tuhan sendiri, bukan orang Kristen yang membuatnya. Tuhan telah memberi amanat kepada kita untuk kita pergi menginjil, jadikan semua bangsa murid. Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa cara memberitakan Injil. Yang pertama, saudara, menginjil bisa dengan cara bersaksi siapa Tuhan yang kita sembah. Tentu saja saudara sendiri harus lebih dulu mengetahui siapa Tuhan yang saudara sembah itu. Bagaimana mungkin saudara dapat menceritakan tentang Tuhan yang saudara sembah kalau saudara tidak tahu siapa yang saudara sembah? Karena itu saudara harus banyak membaca kitab suci, banyak membaca buku-buku rohani, dan terlebih minta hikmat daripada Tuhan. Rasul Paulus, walaupun dia seorang ahli Taurat, seorang penganiaya umat Tuhan, namun setelah dia mengenal keselamatan daripada Tuhan Yesua, dia dengan rendah hati mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesua. Walaupun murid-murid Tuhan Yesua itu bukan orang-orang terpelajar, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan merasa minder jika saudara ini bukan orang yang pandai, bukan seorang pendeta, bukan sekolah teologi. Yang penting saudara mau dipakai oleh Tuhan. Dengan apa yang ada padamu, saudara bisa berkata-kata dengan cara sederhana sehingga orang bisa dimenangkan melalui kehidupan saudara. Ketika saudara tekun, pasti bisa. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, menginjil juga bisa dengan cara kesaksian hidup. Ada perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Seperti saya misalnya, dulu orang berpikir saya urakan, saya suka ngerjain orang, saya keluar masuk mall, saya pembalas dendam, saya dicap. Tidak mungkin Priscilla bisa berubah. Yang berkata demikian seorang gembala sidang loh, saudara. Sampai saya mau gamparin itu gembala sidang. Gembala sidang ini berkata kepada Pak Yakub saat berkhotbah di gerejanya, Pak Yakub dibohongin Priscilla. Priscilla tidak mungkin berubah. Paling berubahnya 3 bulan. Setelah itu kembali lagi dengan kehidupannya yang glamor. Wah, saya sakit hati, saudara. Saya nangis, saudara. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada saya. Diam, diam, dan diam. Tunjukkan kepada orang yang telah menghina kamu bahwa kamu bisa berubah dan kamu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan benar, saudara, akhirnya saya kuliah lagi, saudara. Saya kuliah mengambil S2. Itu pun masih mendapat cemoohan orang. Paling 3 bulan Priscilla nggak tahan itu sekolah, paling keluar lagi, kemudian hura-hura lagi. Tetapi saya tetap bertahan dan Ruach HaKodes tetap membimbing kehidupan saya. Ketika Tuhan sudah mengubah kehidupan saya bisa seperti sekarang ini, saudara. Dan ketika Tuhan membentuk kehidupan saya meresponi panggilan Tuhan. Saya berubah, dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya bukan saya sendiri yang ini loh saya udah berubah, ini loh saya udah berubah. Tidak, saudara. Tetapi orang lain yang melihat saya berubah.
suatu ketika saya ketemu dengan teman, saya dulu punya geng, saudara. Gembala sidang saya menyebut geng saya itu geng trio kwek-kwek, karena bawel, saudara. Saya orangnya tipenya mengerjain orang. Kalau saya ngerjain orang, orang itu bisa percaya walaupun saya bohong. Tetapi ketika saya bicara benar, justru nggak dipercaya, saudara. Jadi saya tukang kerjain orang, trio kwek-kwek. Saya pakai baju mini. Saya nggak suka pakai baju-baju kebuka. Saya suka pakai baju mini, dan gaya saya gaya metal. Sehingga geng saya menyebut dukun. Saya dipanggilnya dukun karena saya pakai anting, pakai kalung, pakai gelang banyak, sehingga saya metal. Itu gaya hidup saya dulu, saudara. Tetapi orang itu mengatakan, Priscilla, ternyata lu ya yang bisa berubah. Gue pikir lu gak bisa berubah lu. Gue pikir malah si A yang berubah. Gak taunya lu. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sudah mau menangkap kehidupan seseorang, mau lari kemanapun pasti dikejar, saudara. Demikian pun kehidupan saya seperti lari-lari dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau membentuk kehidupan saya kemudian teman-teman saya itu hilang, saudara. Dengan sendirinya hilang. Saya sampai marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah mau mengikuti Engkau, teman-teman saya hilang? Nggak musuhan, saudara, tapi dengan sendirinya mereka mengundurkan diri. Akhirnya saya marah sama Tuhan, dan ternyata apa, saudara? Tuhan mengganti teman-teman saya jauh lebih baik, jauh lebih rohani, saudara. Saya diberi teman-teman hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan. Maka terbentuklah persekutuan PDKK itu, saudara. Ketika saya kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, saya seperti kambing congek, saudara. Saya nggak bisa apa-apa, buka kitab aja saya nggak bisa, saudara. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan ngobrol gitu, saya diam aja. Tapi saya dengar. Kemudian Tuhan mengubah kehidupan saya sehingga saya bisa seperti saat ini, saudara. Coba kita baca, saudara, 1 Yohanes 5 ayat 10a. Di situ dikatakan, siapa yang percaya kepada Putra Elohim, ia memiliki kesaksian di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saudara menjadi seorang yang percaya, saudara juga menjadi seorang pembawa pesan Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada dunia ini melalui kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa tidak memiliki sesuatu apapun yang untuk disaksikan, yang untuk dibagikan. Padahal saudaraku yang terkasih, kalau mau jujur, kita ini memiliki segudang pengalaman yang Tuhan ingin sampaikan agar orang percaya kepada Tuhan. Kalau kesaksian itu jangan yang hanya spektakuler saja, saudara, tetapi hal-hal yang kecil, yang dianggap kecil, itu merupakan sebuah kesaksian. Kita bangun tidur, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas pun, itu merupakan kesaksian hidup, saudara. Coba kalau saudara sakit, kemudian saudara masuk rumah sakit, untuk nafas aja bayar nggak, saudara? Bayar, saudara. Bayarnya puluhan juta lagi. Nah, kita bangun tidur dapat menghirup udara segar dengan free. Itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan. Itu bisa saudara sampaikan kepada orang-orang. Ini juga merupakan kesaksian hidup, saudara. Nah, Petrus mengatakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Coba kita baca, saudara, 1 Petrus 2. Coba Pak Abun baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Amin. Nah,
Jadi bersaksi adalah membagikan secara sederhana pengalaman pribadi saudara tentang Tuhan. Coba kita buka lagi Kisah 1 ayat yang ke-8b. Di situ dikatakan, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin saudara membagikan kisah saudara kepada orang lain. Tidak ada kisah yang persis sama seperti kisah kita. Kisah saya tidak sama dengan kisah saudara. Begitupun sebaliknya. Jadi hanya saudara yang bisa membagikannya. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya kesaksian hidup itu lebih efektif daripada sebuah khotbah. Dan kesaksian pribadi itu menarik perhatian dan kita dapat mengingatnya dalam jangka waktu panjang, saudara. Kesaksian pribadi bisa menjadi jembatan untuk orang mengenal Tuhan. Tentu saudara memiliki banyak kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong kehidupan saudara. Hal apakah yang saudara bisa kerjakan supaya orang-orang yang saudara kenal itu bisa masuk surga? Apakah saudara mengundang mereka untuk ke gereja, atau saudara mengundang mereka untuk makan-makan di restoran? Ladang misi ada di sekitar saudara. Tentu saudara mempunyai segudang pengalaman bersama dengan Tuhan untuk dibagi-bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal kebenaran. Tapi ketika saudara terjun di dalam dunia pelayanan, saudara harus pegang dua hal, yaitu sikap hati dan motivasi melayani. Karena saat ini banyak orang yang melayani Tuhan dengan motivasi dan sikap hati yang melenceng, saudara. Ketika saudara memegang dua hal ini, saya percaya pelayanan saudara akan sukses dan berhasil. Jadi ingat saudara, ketika saudara mau dipakai Tuhan, saudara pegang dua hal, sikap hati dan motivasi di dalam melayani. Amin saudara. Jadi kita harus benar-benar tulus di dalam melayani. Jangan mempunyai motivasi untuk melayani untuk mencari uang. Jangan saudara. Sekarang yang ketiga saudara, menginjil bisa dengan cara menyebarkan buku-buku rohani, menyebarkan traktat-traktat, dan menyebarkan brosur-brosur. Semua ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan gereja ini penginjilannya melalui buku-buku rohani, traktat-traktat, renungan harian Yesua. Saya mengirim buku-buku itu hampir ke seluruh Indonesia dan bahkan kota-kota di luar negeri, saudara. Itu dengan uang pribadi, saudara. Nah, sering kita mendengar orang mengatakan, aku kan bukan hamba Tuhan, aku nggak bisa. Padahal saudaraku yang terkasih, di dunia ini hanya ada dua kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu kekuatan Elohim dan kekuatan setan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bukan hamba Tuhan, jadi konsekuensinya hamba siapa? Hamba setan. Memang saudaraku yang terkasih, masalah sebutan hamba Tuhan sudah disalahartikan sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai evangelis, sebagai guru. Padahal tidak demikian, saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah murid-murid daripada Tuhan, yang tentunya kita ini adalah hamba
Tuhan. Jadi menginjil dengan buku-buku, menginjil dengan traktat-traktat ini sangat efektif, saudara, karena dapat dipelajari kapanpun dan dapat dibuka kapanpun ketika kita lupa, saudara. Nah, Bapa Yahweh sendiri, saudara, saat pertama kali memberi perintah dan hukumnya kepada bangsa Israel, itu menggunakan media cetak, saudara. Coba kita buka Keluaran, Pak Abun yang keras, Pak Abun, Keluaran 24. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, naiklah kepadaku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu dan Taurat dan perintah yang telah aku tulis untuk mengajar mereka. Nah tuh, kemudian Pak Abun lagi, Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat 18. Dan dia memberikan kepada Musa, setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai, kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Nah, saudaraku yang terkasih, loh batu itu sebagai media cetak. Ketika kita mengenal dan percaya kepada Bapa Yahweh, semua itu diawali melalui pendengaran, saudara. Kemudian dalam pembacaan kitab suci, dalam pembacaan buku-buku rohani. Jadi untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan penginjilan pribadi, bisa melalui pujian, bisa dengan traktat-traktat atau media cetak dan lain sebagainya. Bagaimana agar penginjilan berhasil sampai ke seluruh permukaan bumi? Apakah kita perlu keliling dunia, saudara? Perlu nggak kita keliling dunia? Tidak perlu, saudara. Walaupun firman Tuhan katakan pergi sampai ke ujung bumi. Karena secara pribadi, saudara, jika kita menginjil ke seluruh dunia, tidak akan pernah tercapai, saudara. Karena ada banyak kendala-kendalanya. Seperti apa, saudara? Masalah uang, bahasa, tenaga, tempat tinggal. Nah, yang paling efektif jadinya penginjilan itu melalui media cetak. Dengan media cetak kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang seluruh dunia. Tinggal kita kirim melalui pos, dalam beberapa waktu saatnya sampai, saudara. Saya demikian, saudara. Tiap bulannya selalu saya kirim buku hampir ke seluruh Indonesia dan beberapa kota di luar negeri. Siapapun yang telepon saya, Priscilla, saya minta buku, pasti saya kirim, saudara. Karena saya ingin semua orang yang saya kenal itu mengenal kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman ditandai dengan adanya pengetahuan akan bertambah. Baik pengetahuan sekuler maupun pengetahuan di dalam bidang rohani. Sehingga nama Tuhan menjadi bahan penyelidikan. Nah, semua ini tentu dituangkan dalam media cetak, dalam media elektronik, sehingga orang banyak membaca dan mempelajarinya lebih jauh. Ini semua karena penggenapan dari nubuatan kitab Daniel, saudara. Coba kita buka, saudara, kitab Daniel 12. Kitab Daniel 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman.
Banyak orang akan berlari-lari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Nah, pengetahuan akan bertambah itu bukan dalam hal sekuler saja, saudara, tetapi dalam bidang rohani pun harus bertambah. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya kita ini membaca, saudara. Karena dengan kita banyak membaca, maka pengetahuan akan bertambah. Jadi saudaraku yang terkasih, jika saudara menerima buku-buku, jangan digeletakin begitu saja, saudara. Tetapi saudara harus membacanya, atau mungkin saudara harus membagi-bagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Pertama kali saya menerbitkan renungan harian Yesua tahun 2003. Jadi penyebarannya awal tahun 2004. Itu saya penuh dengan hujatan, saudara. Penuh dengan hujatan. Dan ketika saya sebar dengan free, ada yang membuang, ada yang digeletakin saja. Tetapi banyak juga yang akhirnya telepon saya, "Ibu Priscilla, saya mendapatkan sebuah renungan harian Yesua yang sangat luar biasa. Saya menemukannya di tumpukan-tumpukan yang sudah usang. Saya menemukan renungan harian Yesua di tong sampah. Ada di tong sampah, saudara. Kemudian saya menemukannya di bangku pesawat. Kemudian orang itu, "Ibu Priscilla, saya ingin memiliki renungan harian Yesua, bagaimana caranya?" Ada juga ketika saya sudah mengenal kebenaran, saya ingin dibaptis ulang, saya ingin diperbaharui seluruh kehidupan saya. Nah, saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya penginjilan melalui kehidupan saudara. Secara sederhana saja, saudara, yang penting saudara mau memberitakan Injil keselamatan dan orang-orang lain terjangkau untuk mengenal kebenaran. Amin, saudara. Amin. Coba kita buka Hosea 4. Pak Abun baca Hosea 4. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, Sudah hafal sekali. Sudah hafal sekali. udah hafal ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam situasi sekarang ini kita ditantang. Apakah kita sungguh-sungguh hati mau memenangkan jiwa buat Tuhan atau tidak? Karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Waktu-waktu sekarang bukan semakin baik, saudara, tetapi waktu-waktu sekarang semakin jahat. Coba saudara perhatikan siaran di televisi. Sekarang ada gerakan yang namanya ISIS. Tahu nggak saudara ISIS? Itu dari Irak ya Om ya. Dari Irak, Iran. Itu semua umat-umat Kristen yang tidak mau berbalik ke ajaran Muslim itu semua dibunuh. Semua dibunuh. Dan itu sudah mau masuk Indonesia, mungkin juga udah masuk ke Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih, tugas kita adalah saudara sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan untuk mereka, saudara, agar mereka disadarkan dan mereka boleh mengenal kebenaran. Kita diselamatkan Tuhan tidak hanya sampai keselamatan saja dan selesai, saudara, tetapi kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Kita baca Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, "Dan dia berkata kepada mereka, dengan pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada
segala makhluk. Yang jadi masalah, saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah diperintahkan untuk menginjil, tapi kita tidak pergi untuk menginjil, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Sekarang bukan waktunya kita untuk santai-santai, saudara, dengan menghabiskan waktu yang sia-sia. Lebih baik kita ke mall, lebih baik kita ke restoran. Jangan, saudara, tapi pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, waktu kita yang singkat ini, untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi marilah kita bekerja lebih keras untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan, sehingga kitab Yeskiel 3 ayat yang ke-18 ini tidak tertuju kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan.